Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Nada Tahira dengan NIM 0310203069 dari program studi Tadris Biologi 2 semester 4. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai termoregulasi. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Bapak Roni Afriyadi MPD. Nah, langsung saja kita ke materi yang akan dibahas. Nah, apakah kalian tahu apa itu termoregulasi? Jadi, termoregulasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan hilangnya panas dalam rangka untuk menjaga suhu tubuh dalam keadaan normal. Temperatur tubuh normal biasanya dihasilkan dari keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas tubuh. Jadi, atas dasarnya temperatur tubuhnya hewan itu diklasifikasikan atas hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Atau bisa juga disebut homeotermis dan poikilotermis. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan homeotermis? Homeotermis adalah hewan yang dapat menjaga suhu tubuhnya pada kondisi yang relatif konstan ketika suhu eksternalnya berubah. Lalu, apa yang dimaksud dengan poikilotermis? Nah, yang dimaksud dengan poikilotermis adalah hewan-hewan yang suhu tubuhnya akan mengalami perubahan mengikuti suhu eksternal. Lalu, apakah kalian tahu contoh dari kelompok hewan poikilotermis dan homeotermis? Bagaimana ya kira-kira contoh hewan dari kedua kelompok ini? Kelompok poikilotermis meliputi invertebrata dan hewan akuatis seperti ikan dan amfibi, sedangkan kelompok homeotermis seperti aves dan mamalia. Perlu diketahui bahwa aktivitas poikilotermis tergantung kepada suhu lingkungannya dan sehubungan dengan itu, hewan-hewan kelompok ini tidak akan memerlukan energi terlalu besar untuk termoregulasinya karena laju metabolismenya juga rendah dan sedikit atau tanpa adanya produksi panas. Dalam kondisi dingin, suhu tubuhnya rendah dan di kondisi panas maka suhu tubuh akan meningkat. Suhu tubuh akan meningkat karena efek lingkungan dan laju metabolisme juga akan dipercepat. Oleh sebab itu, tidak ada metabolisme yang pasti pada poikilotermis dan akan berubah-ubah sesuai temperatur lingkungannya. Hewan memperlihatkan respon yang berbeda terhadap suhu rendah. Sebagian mencoba untuk menghindari suhu yang dingin dengan melakukan migrasi ke daerah yang lebih panas. Contohnya, migrasi burung dari daerah yang lebih dingin menuju daerah yang lebih panas merupakan fenomena yang sudah banyak orang ketahui dan berlangsung secara musiman. Hewan-hewan lainnya mengembangkan toleransi terhadap suhu rendah dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan melalui hibernasi atau bersembunyi dalam lubang selama periode dingin dan tetap inaktif. Pada umumnya, suhu yang rendah memiliki efek-efek yang merugikan terhadap proses kehidupan hewan. Jika hewan secara perlahan berhadapan dengan suhu rendah, laju metabolismenya akan semakin rendah dan akhirnya mencapai titik mematikan. Homeotermis memelihara kekonstanan suhu tubuhnya, sehingga hal tersebut membutuhkan keseimbangan antara produksi panas dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan. Nah, jika suhu lingkungan lebih rendah daripada suhu tubuh, tubuh akan melepaskan panas ke lingkungan. Untuk mengkompensasi kehilangan panas, homeotermis dapat memproduksi panas dengan meningkatkan laju metabolismenya. Faktor eksternal yang menentukan jumlah panas yang hilang adalah suhu, kelembapan udara, kecepatan arus udara, dan temperatur di sekeliling objek. Umumnya, homeotermis menjaga suhu di dalam tubuhnya lebih tinggi daripada suhu lingkungan yang memungkinkan panas hilang melalui kulit agar suhu tubuh
lebih rendah. Perlu diketahui bahwa hewan-hewan poikilotermis memiliki temperatur tubuh biasanya lebih rendah daripada lingkungan sekitar, tetapi suhu sangat dingin akan menginduksi faktor aklimatasi. Endotermis menjaga stabilitas suhu dalam tubuhnya, dan untuk melakukan mekanisme tersebut, maka terdapat suatu pusat kontrol termoregulasi yang bekerja untuk menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas. Hal ini dikontrol oleh sistem saraf. Pada homeotermis, pusat kontrol termoregulasi terletak di hipotalamus yang berintegrasi dengan informasi sensoris yang masuk melalui reseptor suhu. Terdapat dua macam termoreseptor, yaitu termoreseptor perifer dan termoreseptor pusat. Termoreseptor perifer terdapat di seluruh permukaan tubuh dan di bagian utama saluran pencernaan. Termoreseptor pusat terletak di tengah-tengah tubuh atau core. Baik, sekian video penjelasan materi mengenai termoregulasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.